Menyambut anak-anak kecil itu sama dengan dia sedang membuka pintu kerajaan surga bagi anak-anak itu. Matius pasal 19 ayat 13 mengatakan, anak-anak ini bukan saja yang biasa berjalan, tetapi dalam Injil ditulis brete kai paidia, istilahnya untuk bayi yang masih menyusui. Ini alasan gereja-gereja Protestan secara umum termasuk Katolik ya menganggap bahwa baptisan anak itu sah. Tapi ada dasar Alkitab yang lebih jauh lagi. Dasar Alkitab mengapa anak-anak perlu dibaptis air sejak dari kecil. Satu. Bayi dan anak-anak itu orang berdosa sejak dari dalam rahim. Mazmur 51 ayat 5. Sejak dari dalam kandungan kita sudah membawa dosa, natur keberdosaan. Maka untuk itu, ya, dosa yang dialirkan, didistribusikan oleh orang tua kita kepada kita waktu kita dalam rahim, perlu ditangkal. Ini dihalangi, dihambat dengan cara apa? Ya baptis. Yang kedua, atau bisa Israel menyeberangi Laut Merah. Kan bukan hanya orang-orang dewasa yang dibaptis pakai tiang awan di dalam Keluaran 10 ayat 10 bilangan ayat 14 ayat 31. Waktu bangsa Israel bersama dengan Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Keluaran pasal 10 ayat 10 dan bahkan bilangan 14 ayat 31 kan mengatakan bangsa Israel itu dengan Musa juga dibaptis dengan tiang di dalam tiang awan. Artinya, tiang awan yang melindungi mereka setiap siang hari panas terik. Itu bukan hanya melindungi orang tua, tapi juga melindungi anak-anak kan Bapak Ibu. Dan tiang awan itu juga perlambangan daripada baptisan air. Maka ini alasan teologis yang kedua. Anak-anak itu perlu dibaptis sejak dari kecil. Ketiga, anak laki-laki di tengah-tengah orang Israel. Baru 8 hari Bapak Ibu lahir, langsung disunat. Bayangin tuh. Kalau saudara-saudara kita seberang kan setelah bertahun-tahun baru disunat ya. Ini 8 hari. Setelah lahir langsung disunat. Kenapa? Masih sangat bayi merah. Bayi mungil begitu sudah disunat Bapak Ibu. Karena sunat itu adalah gambaran dari baptisan juga. Ditulis dalam Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ini dasar Alkitab ketiga. Mengapa baptisan anak itu dibutuhkan sedini mungkin, secepat mungkin. Yang keempat, Alkitab banyak mencatat beberapa baptisan seisi rumah. Artinya, ya, yang dibaptis itu bukan hanya papa mamanya, tapi juga anak-anak kecil bisa juga di sana kemungkinan para bayi. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 15, juga ayat 32 sampai 34, dan Kisah Para Rasul 18 ayat 8, serta 1 Korintus 1 ayat 16. Paulus mengatakan, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Artinya yang dibaptis oleh Paulus itu nggak mungkin hanya Stefanus seorang diri. Karena dia menyebut kata keluarga. Berarti ada istri Stefanus, ada anaknya, ada si mertuanya. Mertuanya maksudnya Bapak Ibu. Bahkan juga ada orang tuanya. Nah ini harus kita pahami nih. Ya. Yang berikutnya, Allah juga mengasihi anak kecil. Di dalam Mazmur 115 ayat 13, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Maka untuk itu, anak dibaptis kata Yesus sebagai wujud kasih Yesus kepada mereka. Maka mereka juga harus dikasih tanda. Mereka juga harus dikasih logo. Itu apa? Baptis.
Yang berikutnya dasar Alkitab, mengapa anak perlu dibaptis sejak kecil? Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menolak anak di dalam Matius pasal 18 ayat 13 sampai 15. Termasuk dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 16. Anak itu disuruh disambut dengan hati yang lapang, tangan terbuka oleh Yesus. Itu menunjukkan, wah Yesus ingin sekali anak itu dibaptis sebagai bagian daripada apa? Jaminan penyertaan Tuhan, pemagaran Tuhan terhadap mereka sedini mungkin sejak dari kecil. Dasar Alkitab berikutnya, baptisan anak dan bayi bergantung pada iman orang tua memang. Yang walaupun ya di kemudian hari, iman anak itu harus dimandirikan, harus didewasakan. Tapi pada waktu dia masih bayi, iman orang tua itu berpengaruh pada waktu anak itu dibaptis. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Khusus dalam Matius pasal 15 ayat 8. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Kajarilah kepadamu seperti engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Coba perhatikan. Si ibu ini punya seorang anak yang sakit lama. Lalu dia datang pada Yesus. Dan Yesus melihat betapa iman ibu ini sangat begitu sama Yesus. Yesus tidak melihat iman anaknya. Karena kemungkinan iman anaknya belum ada. Tapi Yesus melihat dan menilik betapa dalamnya iman anaknya. Jika waktu Yesus betapa melihat betapa percaya iman ibu anak ini. Yesus katakan, maka jadilah kepadamu seperti engkau kehendaki. Hasilnya apa? Anaknya pun sembuh total. Ini juga dasar baptisan anak kecil itu. Maka tadi syaratnya papa mamanya harus Kristen. Kalau salah satu yang Kristen, salah satu Kristen tidak bisa. Dua-duanya. Karena iman mereka itu berpengaruh nanti. Waktu anaknya dibaptis masih kecil. Nah ini saya jelaskan loh nih, supaya kita tidak lagi menghakimi orang kalau misalkan gerejanya menganut paham baptisan anak. Karena kadang-kadang karena ketidaktahuan kita sudah sok jago, alias sotoi, langsung jadi hakim. Yang paling agung di muka bumi ini menghakimi semua gereja, bahkan menghakimi semua denominasi. Padahal karena sebenarnya, padahal karena kebodohan kita sendiri. Jadi kalau kita tidak tahu luar dalam isi Alkitab, jangan sotoi. Lebih baik menahan diri. Belajar Alkitab dulu Bapak. Saya kira itu jauh lebih bijak. Daripada langsung kita menghakimi gereja orang, denominasi orang. Bahkan apa? Menyesat-nyesatkan gereja orang gitu. Padahal kita sendiri aja nggak tahu dasar Alkitabnya apa, di mana. Kita ditanya, kelimpungan. Maka sama Bapak Ibu. Saya tidak pernah menghakimi orang hanya karena misalkan gereja itu, denominasi itu, ya tidak menganut paham baptisan anak tapi baptisan dewasa. Nggak apa-apa silahkan. Tapi saya juga tidak menghakimi orang atau gereja yang menyelenggarakan baptisan anak karena ada dasar Alkitabnya juga. Jadi kita harus hati-hati. Kita para pendeta-pendeta ini nih Bapak Ibu. Karena kalau yang keluar dari mulut kita itu gampang sekali dipercaya oleh jemaat. Dan langsung mereka anggap setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lebih hebat daripada firman Tuhan. Jadi kalau salah yang keluar dari mulut kita, lagi-lagi, Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Penghakiman itu masih bisa kita alami dari Tuhan. Karena kita asal sembarangan ngomong. Karena kita asal sembarangan bicara. Bahkan membuat dan bahkan menyebarkan berita hoax. Ini yang kita pahami.
Gereja-gereja karismatik Pentakosta, baptis, memang mereka tidak membaptis anak, tapi ada istilahnya penyerahan anak. Itu yang mereka lakukan. Itu salah nggak? Enggak salah. Saya melihat baptisan anak dari kecil yang dipahami diyakini oleh kelompok Protestan itu nggak jauh beda dengan konsep penyerahan anak yang dipahami oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik termasuk juga baptis. Itu sama esensinya. Makanya pendeta di gereja-gereja Pentakosta karismatik baptis kan waktu penyerahan anak. Si pendeta juga menghadirkan orang tuanya kan gitu sebagai saksi itu tuh. Cuman tidak pakai bahan air. Tapi apa? Langsung diduakan saja tumpang tangan pendetanya. Secara esensial sama kan dengan baptisan anak kecil itu sebenarnya. Nah, cuma sekali lagi, karena kita tidak tahu prinsip atau dasar Alkitabiahnya, sehingga apa yang terjadi? Langsung kita hakimi orang. Langsung kita tuduh sesat gereja orang. Padahal kita sendiri nggak tahu ukuran sesat itu apa. Kan itu masalah sekarang itu. Di kalangan orang-orang Kristen. Dasar Alkitab yang berikutnya. Setelah dibaptis, orang tua bertanggung jawab untuk menginjili, mendidik, dan menuntun anak supaya diinjili di gereja, bahkan supaya anak itu hidup dan berjalan dalam Kristus. Kejadian 18 ayat 19, Ulangan pasal 16 ayat 6 sampai 7, Amsal pasal 22 ayat 6, Efesus pasal 6 ayat 4. Artinya apa? Sama Bapak Ibu. Di dalam gereja karismatik Pentakosta, waktu anak masih bayi, ya, dibawa orang tuanya, papa mamanya ke gereja, lalu serahkan kepada Pak Pendeta untuk diberkati. Itu sama prinsipnya dengan seperti waktu di gereja Protestan, anak dibawa kedua orang tuanya untuk dibaptis, diserahkan sama Tuhan. Artinya kehadiran orang tua kan tetap wajib di situ. Baik dalam konteks penyerahan anak, bahkan dalam konteks baptisan anak. Orang tua wajib berangkat. Kenapa harus wajib? Mengingatkan orang tua ini. Tugasmu bukan hanya sekedar buat anak atau produksi anak. Tugasmu bukan hanya sekedar cari hipeng untuk beli susu, beli bubur untuk anak-anakmu. Bukan hanya itu tugasmu. Tapi engkau punya tugas sebagai tugas rohani. Apa? Injili anakmu ini bertobat pada Kristus. Oleh bapak mampu. Supaya diinjili guru sekolah minggu. Supaya diinjili oleh